Ketika Imam Ahmad meninggal dunia, imam-imam itu sama juga. Ritual yang dilakukan itu adalah memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan, dan mendoakan, selesai. Maka Anda nggak tahu kalau bicara ada acara umpamanya 7 hari, 100 hari, bahkan sudah ada acara 1000 harinya. Di dalam kitab Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, karya daripada Asy-Syaikh Ar-Rahibani, beliau ini ulama Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tepat pada halaman 935, terbitan Al-Maktabul Islami. Keterangan ini juga bisa dicek dalam kitab Kasyaful Qina an Matnil Iqna. Ini karya Imam Al-Buhuti, ulama yang bermazhab Hambali. Tepat di juz kedua halaman 147, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Alhamdulillahil awwali bila ibtida, al-akhiri bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya, atqal atqiya wa azkal azkiya, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ada salah satu ustadz sanjungan kaum Wahabi yang merasa heran dengan acara tahlilan. Yang kita kenal tahlilan itu membaca ayat suci Al-Quran ataupun zikir, kemudian kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir itu kepada mayit. Itulah yang disebut dengan tahlilan. Kadang orang itu tahlilan 1 hari, 2 harinya, 3 hari, terus sampai ada yang namanya haul. Itu namanya tahlilan, ya, tahlilan, memberikan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Itulah tahlilan. Kalau ada Ustadz Wahabi yang masih bingung dari mana tahlilan itu, rasanya orang seperti itu ketinggalan kereta. Wahabi itu kan pengagum berat Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dalam kitabnya Ar-Rasailus Syakhsiyah, tepat pada halaman 107, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ini pendiri Wahabi, dia berkata, wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal, imami ahli sunnati. Madhab kami adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, imamnya ahli sunnah. Ini pengakuan sendiri dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi sebagai pendiri aliran Wahabi yang sangat disanjung oleh kaum-kaum Wahabi. Jadi madhabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, adalah bermadhab Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian mari kita lihat bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran ataupun zikir kepada mayit. Di dalam kitab Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, karya daripada Asy-Syaikh Ar-Rahibani, beliau ini ulama Hambali, yaitu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tepat pada halaman 935, terbitan Al-Maktabul Islami. Wa tustahabbu qiraatun bimakbaratin, dan disunnahkan, dianjurkan ngaji Al-Quran di makbarah. Qala al-Marruzi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil kitabi wal muawwidhataini wa qul huwallahu ahad. Imam Al-Marruzi beliau berkata, saya mendengar Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah suratul Fatihah, bacalah al-muawwidhatain atau qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, wa qul huwallahu ahad, dan bacalah surat al-Ikhlas. Waj'alu thawabadzalika ila ahlil maqabiri, dan jadikan pahala bacaan suratul Fatihah tersebut, bacaan al-muawwidhatain maupun al-Ikhlas tadi, jadikan, berikan untuk penduduk kuburan. Fa innahu yasilu ilaihim, karena pahala bacaan Al-Quran itu sampai kepada penduduk kubur. Wa kanat hakadza adatul ansori fi taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an,
Begitulah tradisinya kaum Ansor. Mereka itu kalau pergi ke kuburan atau penduduk kuburnya, mereka selalu ngaji Al-Quran. Jadi Imam Ahmad bin Hambal menganjurkan kepada kaum muslimin yang merasa sebagai pengikutnya Imam Ahmad, dengarkan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau kita itu memasuki kuburan, ngaji Al-Quran di sisi kubur, kemudian berikan, hadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu kepada penduduk kubur, sebab pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada si mayit. Itulah yang kita sebut dengan istilah tahlilan. Pada halaman 936 masih dalam kitab Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha. Kitab ini dikarang oleh Asy-Syaikh Ar-Rahibani, beliau ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal. Qala Ahmadu al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi linnususil waridati fihi. Imam Ahmad bin Hambal berkata, setiap amal baik pahalanya akan sampai ke mayit berdasarkan nas yang sudah ada tentang masalah hal tersebut. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli asrin wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Dan dikarenakan kaum muslimin itu di setiap masa berkumpul, mereka ngaji Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk si mayit min ghairi nakirin, tidak ada yang menentang hal semacam itu, fakana ijma'an, maka tentunya hal tersebut merupakan sebuah konsensus, sebuah kesepakatan antara kaum muslimin. Keterangan ini juga bisa dicek dalam kitab Kasyaful Qina an Matnil Iqna. Ini karya Imam Al-Buhuti, ulama yang bermadzhab Hambali, tepat di juz kedua halaman 147, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi kalau ada yang bingung bagaimana sih pendapat Imam Ahmad bin Hambal, apakah ada tahlilan? Justru Imam Ahmad bin Hambal yang menganjurkan tahlilan. Apa itu tahlilan? Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran atau zikir kepada mayit. Dan itu dianjurkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dan kata Imam Ahmad bin Hambal, pahalanya akan sampai kepada mayit. Kalau masalah hari pertama, 2, 3, 4 itu hanya merupakan sebuah tradisi. Kan sama saja ketika kalian itu mengkontinyukan sebuah rutinitas pengajian, seumpama tepat di malam minggu, malam Ahad. Setiap malam Ahad kalian itu lakukan kajian. Itu namanya pilihan waktu. Pilihan waktu setiap malam minggu. Meskipun boleh ngaji itu di malam Senin, malam Selasa, tapi karena faktor sebuah kesepakatan di lingkungan kita, oh kita ngaji pada malam minggu aja. Akhirnya jadilah tradisi ngaji setiap malam minggu itu. Bukan berarti kita nggak boleh ngaji di malam Sabtu, malam Jumat. Bukan kayak gitu cara memahami. Ya sama dengan tradisi masyarakat. Menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran biasanya di malam pertamanya, malam kedua, dan malam ketiga. Ila akhirihi sudah ya. Bukan berarti masyarakat itu tidak menghadiahkan bacaan Al-Qurannya, pahala ngajinya kepada si mayit ketika hari ke-21. Enggak seperti itu. Jangan dikit-dikit bid'ah. Jangan. Semua ada dalilnya. Sampai-sampai ada Ustadz Wahabi yang berdusta atas nama Imamuna Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang hukum mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Abu Haidar Sudawi itu mengatakan, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang keras ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal sangat jelas Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah justru menganjurkan kita ketika ziarah kubur ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Kalau kalian Wahabi itu memang gak mau ngaji di sisi kuburan, silahkan. Wong ngaji di sisi kuburan itu gak wajib kok. Tetapi tolong jangan pernah melakukan dusta. Karena dusta itu ciri orang munafik. Dan dusta itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya mau ikut sunnah Rasul, katanya paling sunnah, bla 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 ya. Kok melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul? Apa itu? Kedustaan. Dusta, jangan. Kalau kalian nggak mau makan tempe, ya sudah silakan nggak usah makan tempe. Tetapi jangan dusta atas nama dokter ya. Kan begitu. Kalau Anda itu alergi
seumpama alergi, tidak mau ngaji di sisi kuburan, ya silahkan. Mungkin kalian mau ke kuburan tuh makan-makan kayak apalah seumpama. Gak usah baper ya, kan cuma seumpama. Tapi tolong jangan dusta atas nama para ulama, melarang-larang orang untuk ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya pendiri Wahabi sendiri nganjurkan kita kaum muslimin ngaji Al-Quran di sisi kuburan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.